Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi tentunya dalam program yang mengajak Anda untuk berbincang, mengulik, dan mendiskusikan isu yang sedang aktual di masyarakat. Ini dia Merah Putih. Di balik lampu ibu kota yang tak pernah benar-benar padam, ada kisah kecil yang raib dari pangkuan. Nama Alvaro mengajak kita untuk merenung betapa rapuhnya bila lalai menjaga buah hati. Malam ini, saya Doni De Keizer mengajak kita semua untuk menapaki jejak yang samar, menguak tanda, mencari isyarat, menafsir tiap alur yang berputar. Bara konflik orang tua renggut nyawa Alvaro, darurat perlindungan anak. Merah Putih malam ini mengajak Anda untuk berbincang, berdiskusi, dan Anda bisa menyaksikan selain melalui layar Nusantara TV, simak juga program kami live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar, tuliskan di kolom chat atau komen. Saya perkenalkan tamu istimewa, narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi spesial kita malam ini. Sudah hadir di studio Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Pak Jasra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Saya dengar Anda setiap hari mendapat laporan tentang kasus anak ya. Berapa per hari, Pak? Ya lebih kurang 15 kasus lah. 15 kasus ya? 15 kasus. Itu yang terlapor ya? Ya yang terlapor. Prediksi Anda yang tidak dilaporkan banyak? Ya bisa lebih 10 atau 20 kali itu. Gitu. Wow, mudah-mudahan ini bukan cuma soal statistik ya. Ini perhatian kita semua. Kemudian di sebelah kanan sudah hadir juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya sebenarnya senang ketemu Mas Reza. Tapi setiap kita ketemu, yang kita bahas selalu kasus yang bikin pusing. Ya, sampai ada orang yang nyinyir mengatakan saya itu periuk nasinya terisi ketika orang kehilangan nyawa. Kan tidak enak bunyinya itu. Iya. Tapi kita perlu Anda. Ya, dan saya akan minta pendapat dari kepakaran Anda terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Sudah hadir juga psikolog anak Mira Amir. Mbak Mira, apa kabar? Baik, alhamdulillah Sehat? Mas Doni. Sehat tentunya. Terima kasih sudah bersama kami. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti, yang mudah-mudahan sebentar lagi bisa segera bergabung melalui sambungan Zoom. Segera kita mulai diskusi dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Tangis haru ibunda almarhum Alvaro Kiano Nugroho pecah saat tiba di rumah duka di Jalan Masjid Al-Muslihun, RT 01 RW 03 Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak banyak berkata, raut kesedihan dari ibunda Alvaro bernama Arumi ini masih terlihat lantaran melihat kondisi sang anak yang telah lama hilang, kini hanya tinggal nama. Yang ironisnya sang buah hati tewas di tangan ayah tirinya sendiri. Sebelumnya terima kasih untuk Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro. Enggak senang sekali. Sepanjang tahun 2025, kasus penculikan hingga hilangnya nyawa anak kembali marak terjadi di tanah air. Apakah konflik orang tua benar-benar berdampak hingga menyeret nyawa sang buah hati? Selengkapnya dalam Merah Putih. Saya juga sudah terhubung dengan AKP Bima Sakti. Selamat malam, Mas Bima. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Kita akan mulai berbincang malam ini. Saya ke Pak Jasra dulu. Pak Jasra, itu kan tadi soal statistik, tetapi sesungguhnya hati kita harusnya miris melihat kasus-kasus yang dialami oleh anak kita. Komentar Anda soal ini? Iya, jadi dalam aduan kita di 10 bulan ini ya, kita menerima 1.100 aduan lebih kurang. Wow. 60%-nya adalah isu keluarga. Gitu. Keluarga bercerai, kemudian perebutan hak asuh, penelantaran anak. Gitu.
Jadi data yang kasus yang muncul ini sebetulnya fenomena gunung es ya. Jadi 60%. Nah, maka kita lihat persoalan hulu ini persoalan serius gitu ya. Di mana kita berharap isu keluarga ini bisa ditangani secara baik, fungsi-fungsi keluarga bisa berjalan secara baik. Tapi apabila ini mengalami turbulensi, maka dampak yang paling terdekat adalah anak gitu. Jadi banyak kasus-kasus yang kita temukan, termasuk juga penculikan sebetulnya. Itu rata-rata adalah orang yang terdekat, orang yang dikenal oleh keluarga, dan pelakunya adalah kalau nggak ibu, ayah, bapak tiri, ibu tiri, atau keluarga besarnya. Gitu. Orang terdekatnya Orang terdekat dan sangat sulit tidak dikenal oleh anak, kecuali kasus Makassar ya. Itu pun dikenalnya kan melalui anaknya juga gitu. Ya. Jadi pasti orang-orang terdekat yang dikenal gitu. Ya, Mas Bima, ini soal darurat kekerasan anak ya. Saya ingin minta pendapat Anda, apakah aparat kepolisian kita bisa benar-benar melakukan upaya preventif sehingga tidak hanya sekedar kita menghitung kasus demi kasus setiap hari yang harus ditangani oleh pihak kepolisian. Catatan Anda? Ya, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin untuk yang pertama, mungkin tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk anak sendiri, yaitu yang paling utama adalah peran dari keluarga, baik dari bapak, ibu, saudara, dan juga keluarga dekat lainnya, yang dimana di situ kita harus tetap bisa saling mengingatkan satu sama lain agar peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dan juga di sini dari kepolisian kita juga ada melakukan tindakan preventif seperti edukasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. Ya, belajar dari kasus Alvaro, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, baik. Berangkat dari kasus Ananda AKN di sini, kita harus waspada lagi, kita harus lebih awas terhadap anak-anak kita, yang dimana tadi sudah disampaikan di awal bahwa kejahatan atau peristiwa tersebut terjadi tidak hanya terjadi dari orang luar atau yang jauh daripada lingkungan kita, namun hal tersebut pun bisa terjadi dari lingkungan sekitar kita atau yang berada di dekat kita semuanya. Ini delik aduan ya Mas ya? Betul. Itu menurut Anda apakah membatasi ruang gerak polisi atau seperti apa? Di sini tidak ada yang membatasi ruang gerak dari kepolisian. Semua upaya kita lakukan, baik pemeriksaan atau kegiatan penyidikan lainnya, semuanya di sini kita laksanakan, baik dari internal korban maupun sampai di eksternal lingkungan sekitar daripada korban. Sampai hari ini apa perkembangan dari upaya penyelesaian kasus ini? Ya, dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan hari ini, tepatnya tadi siang dilakukan pencarian kembali terhadap tempat di mana dibuangnya Ananda AKN, dan didapat ada beberapa barang bukti lain di TKP pembuangan tadi. Dapat kami jelaskan sedikit, seperti ada rahang bawah, setelah itu ada gigi, dan juga ada beberapa tulang yang diduga jari milik dari diduga korban Ananda AKN. Ya, dari temuan di lapangan, apakah Anda bisa memberikan gambaran, saya bingung memilih kata-kata yang tepat, bagaimana peristiwa sehingga korban harus kehilangan nyawa? Ya, kalau terkait hal tersebut, bagaimana korban bisa sampai kehilangan nyawa, yang di sini kami mendapatkan fakta hasil penyidikan, yang dimana ayah tiri korban ini tersangka memiliki motivasi awal karena adanya permasalahan dengan istrinya, yang dimana di sini ayah tiri merasa sakit hati sehingga merasa dendam dan juga ingin membalas dari perbuatan istrinya tersebut, sehingga berimbas kepada Ananda AKN tadi.
Ya, Mas Dan Bima, juga saya ingin mengonfirmasi bagaimana cara atau akhirnya ditemukan penyebab AKM ini meninggal dunia. ya, dapat kami jelaskan dari hasil pemeriksaan tersangka. Di sini tersangka awal karena melihat Ananda AKM rewel yang dimana menangis terus tidak berhenti sehingga muncullah niatan itu untuk eh, eh, membekap mulut korban. Hmm. Masih tetap tidak berhenti di situ, dia mengambil handuk, tetap membekap lagi dan juga kami dapati keterangan bahwa sampai dicekik dan ditindih selama 2 menit sampai Ananda atau korban tidak bergerak dan tidak bernafas kembali. Jadi bisa dikonfirmasi dengan tangan kosong begitu ya dilakukan oleh pelaku ya. Betul. Dengan tambahan tadi alat bantu handuk begitu. Ya, handuk yang berada di dekatnya pada saat kejadian tersebut. Oke, tahan di sini dulu. Saya ke Mas Reza. Anda mendengarkan kata Mas Bima tadi, proses anak kecil ini kemudian sampai kehilangan nyawa hanya gara-gara dia rewel gitu kan. Apakah bisa seseorang kemudian membunuh, menghilangkan nyawa orang lain karena mendengarkan tangisan anak yang rewel dengan trigger kecemburuan? Sangat masuk akal. Tadi data yang disampaikan oleh Mas Jasra, poin nomor 2 apa? Tentang perebutan kuasa asuh. Sadarkah kita dalam kasus perebutan kuasa asuh itu bisa berlanjut menjadi penculikan anak kandung? Ya. Berarti yang melakukan penculikan siapa? Orang tua Orang tua kandungnya. kandung sendiri atau child abduction. Latar belakangnya apa? Sama. Ini bukan masalah instrumental, bukan masalah bagaimana seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Popularitas kah, manfaat finansial kah, menutupi kejahatan lain kah? Bukan. Tapi kita bicara motif emosional. Bagaimana seseorang melakukan kejahatan sebagai ekspresi untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif yang dia punya. Kecemburuan, dendam, sakit hati, apalagi terganggu oleh suara rewel anak-anak, tidak terlalu kemungkinan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan sampai kemudian seseorang melakukan tindakan sedemikian keji. Akumulasi kah? Walaupun, kata akumulasi menarik, walaupun harus kita pahami, saya berkeyakinan betul bahwa dalam psikologi tidak ada faktor tunggal. Ada faktor majemuk. Sehingga kita harus tata satu persatu hingga rapi, sehingga kita ketahui mana yang sesungguhnya merupakan faktor dalam, faktor menengah, dan faktor pemicu. Oke, dari sudut anak sendiri, gimana Mbak Anda melihatnya? Karena bawah 5 tahun itu yang namanya nangis, rewel, biasa begitu kan? Ya, dia tahu anak sosial seperti itu sudah tahu bahwa saya sedang berada di tempat yang tidak aman. Gitu. Saya berada dengan orang yang tidak seharusnya saya ada di sini. Jadi itu ekspresi seorang anak ya? Ketakutan. Terpisah dari keluarga yang dia kenal dengan baik gitu kan. Karena bukan ayah kandungnya begitu maksudnya? Satu, lalu kemungkinan kan kita juga nggak tahu latar belakang si ayah tirinya ini memperlakukan Alvaro seperti apa sebelumnya. Lalu hubungannya ketika tadi dikatakan ada konflik gitu ya, konflik rumah tangga antara si ibunya dengan si ayah tirinya, mungkin itu juga sudah dialami ataupun sudah dirasakan oleh si Alvaro ini. Gitu. Ya Mbak Mira, anak dan orang tua, apakah itu kandung atau sambung, tentu kan harusnya ada hubungan psikologis yang baik ya. Tapi dalam hal ini ketika salah satu mengalami masalah atau kendala, itu bisa berdampak kepada keduanya. Anda melihatnya dari sudut pandang mana? Seharusnya mempunyai hubungan yang baik itu adalah kalau kita katakan idealnya ya seperti itu gitu kan. Tapi memang fenomena gunung es ini kita nggak pernah tahu gitu. Baru tadi pagi saya menangani anak yang sudah usianya dewasa 36 tahun mengatakan orang akan melihat keluarga kami sebagai keluarga yang baik-baik aja, yang ideal, orang tua yang ideal. Tapi nggak ada yang pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam keluarga yang tampak ideal seperti itu. Ini yang terjadi mungkin oleh ayahnya Alvaro. Tapi dia melampiaskan kepada anak sambungnya. Yang paling mudah dia dapatkan adalah anak sambungnya tersebut. Yang ada di dekatnya. Yang lebih mudah untuk didekati gitu kan. Dalam kondisi dia sedang bermain tempo hari.
Ya. gitu. Ya, artinya ini mengonfirmasi Pak Jasra bahwa pelaku utama kekerasan pada anak sebenarnya orang-orang terdekat ya. Tapi dari hasil laporan selama ini di KPAI, apa saja kasus-kasus yang kemudian diterima? Ya, jadi 60% kasus keluarga tadi ya. Ya, domestik jadi karena gagal di keluarga, maka dia pindah ke klaster 5 bahasa kita itu. Apa itu? Anak-anak yang mengalami pelindungan khusus ya, mengalami kekerasan, berhadapan dengan hukum gitu ya, terpapar dengan pornografi, terorisme dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling banyak itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah kasus pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya kasus bully gitu ya, kemudian pengabaian oleh sekolah gitu ya, karena regulasi yang tidak memiliki perspektif pelindungan anak. Nah, di 2 kasus, nah yang ketiga baru di isu pemenuhan khususnya gitu ya. Jadi kami membaca data itu karena gagal di pemenuhan hak ini kan klaster 1 sampai 4 ya. Hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, budaya, waktu luang gitu ya. Nah, ketika ini gagal maka dia berpindah ke klaster 5. Bagi kita di KPAI klaster 5 ini klaster yang tidak membahagiakan. Karena satu, hak anak itu terlanggar, kemudian sumber daya negara tentu harus dipastikan untuk melakukan penanganan dan rehab dan pengobatan bahkan gitu ya. Dan tentu ya kita harus lakukan ya paralel gitu ya. Tapi bagi kami sebetulnya di klaster pemenuhan hak ini sebetulnya bagaimana memastikan di pemenuhan hak ini memang betul-betul bisa berfungsi. Nah, maka sebetulnya kasus Alvaro ini sebetulnya kan ini kan kasus privat ya. Nah, tidak ada satupun lembaga atau perorangan yang bisa masuk ke kasus-kasus privat ini kecuali sudah terjadi peristiwa. Padahal kita sulit dong preventifnya ya? Iya, sulit gitu ya. Makanya kita seperti pemadam kebakaran gitu. Iya. Nah, makanya KPAI sejak awal 15 tahun yang lalu ya terus mendorong agar pemerintah dan DPR segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan. Karena kita mau preventif tadi gitu ya. Ada pencegahan standarnya sama, responnya sama. Karena gejalanya seperti kasus Ananda ini kan bukan 1 hari 2 hari ya. Dan bahkan mungkin ibu pun sudah lama merasakan itu tapi tidak tahu misalnya mau melapor kemana gitu. Atau menyelesaikan kemana, termasuk juga kakek nenek yang mengasuh gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita sudah di ujung terlambat gitu ya. Dan ini adalah kasus-kasus yang terus berulang gitu ya. Nah, maka kami terus menyampaikan kepada pemerintah, yuk kita bergerak ke isu hulu. Memang tidak mudah gitu ya, karena dalam kajian KPAI dari 13.000 orang tua yang kita survei di tahun 2020, hampir 60%-nya itu tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Berarti mereka juga tanpa sadar melakukan kekerasan sebenarnya. Iya. Karena tidak paham cara mengasuh anak. Karena begini, tidak ada orang tua yang jahat. Yang ada adalah orang tua yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengasuhan, kemudian cara berkomunikasi gitu ya, dan termasuk juga misalnya ketika keluarga katakanlah ingin mendapatkan keluarga baru, sudahkah ada kesepakatan misalnya saya punya anak nih, bisa nggak anak saya bagian dari keluarga besar itu misalnya. Nah, ini sangat jarang kita lihat ketika suami istri bersepakat untuk menikah dengan pasangan yang lanjutan gitu ya, dan memiliki anak masing-masing, kadang-kala ini tidak satu paket gitu. Dan pada akhirnya dia menjadi pelaku juga dari situasi itu. Ya, Mas Reza, soal menjaga atau mengendalikan diri dari seorang tua kepada anak-anak, itu termasuk kapasitas, kompetensi, skill atau apa sih dari aspek psikologis? Kita acap kali rancu menggunakan kosakata itu. Tetapi sebagai misal begini, dalam konteks perceraian, kemudian akan ditentukan siapa gerangan yang patut mendapatkan kuasa asuh. Istilah yang dipakai adalah kompetensi. Kompetensi. Dalam hal asuh ya? Betul. Nah, persoalannya kata kompetensi pun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi centang perenang tidak karu-karuan. Misalnya, di ranah hukum kompetensi itu dimaknai sebagai kewenangan. Sementara di psikologi ya dimaknai sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan tata nilai. Nah, tapi sekali lagi kalau dalam konteks pengasuhan saya memilih menggunakan kata kompetensi karena itulah proses assessment ditujukan. Assessment untuk menakar siapa sesungguhnya orang tua yang punya kompetensi menjalankan peran pengasuhan. Bisa diukur dong? Harus bisa diukur. Alat ukurnya? Evaluasi semacam itu terus terang ini dengan segala kerendahan hati. Saya beberapa tahun lalu diminta oleh Mahkamah Agung untuk menyusun panduan tentang penentuan kuasa asuh anak.
yang akan digunakan dalam kasus-kasus perceraian yang berlanjut dengan perebutan kuasa asuh. Instrumen itu sudah saya serahkan kepada Mahkamah Agung dan juga ke beberapa kementerian lain, termasuk sehingga saya ke KPAI kalau tidak salah. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kemudian tindak lanjut dari lembaga-lembaga negara yang tadi saya sebut terkait dengan instrumen yang sudah saya susun tersebut. Oke, kami sudah merangkum beberapa data terkait dengan pelaku kekerasan. Kita lihat dulu grafis yang pertama ini berdasarkan hubungan, ya. Ini kami, nah ini silahkan Bapak Ibu, kita lihat ternyata yang tinggi ini, ya memang orang yang dikenal ya, pacar atau teman, kemudian suami atau istri, orang tua, ya. Ini yang di peringkat 3 malah orang tua, peringkat pertamanya teman ya atau pacar. Artinya memang orang yang dikenal baik ya kan, tidak mungkin sehari 2 hari ketemu gitu. Sisanya itu yang lainnya banyak, kemudian tetangga malah ya, itu yang paling bawah. Apa yang bisa Anda komentari Pak soal ini? Iya, jadi memang orang terdekat dan ada apa terkait relasi kuasa gitu misalnya gitu ya. Jadi ini juga di samping juga tadi ya soal teman sebayanya juga apa menjadi apa pelaku kekerasan gitu ya. Dan memang rata-rata kasus-kasus ini kan kasus kekerasan apa psikis ya kalau yang dirilis oleh Kemen PPA misalnya tahun 2004 ya. Ini kan nggak muncul tahunnya gitu ya. Nah rata-rata psikis ya. Nah jadi ada relasi kuasa, kemudian situasi pertemanan yang tidak baik-baik saja misalnya gitu ya. Kita melihat juga bully di satuan pendidikan gitu ya, itu cukup tinggi gitu ya. Dan bully itu sebetulnya ya seperti penyakit gitu ya. Ketika itu dibiarkan dia bisa mengajak satu sekolah itu gitu ya. Nah, maka kita sering sampaikan kepada sekolah, kepada kementerian terkait agar pencegahan itu harus serius gitu, terutama tim TPPKS yang sudah dibentuk ya harus dilatih, punya sensitivitas terkait korban gitu ya, jangan sampai kita terlambat gitu ya. Jadi memang data ini sebetulnya data fenomena gunung es ya hanya sebagian saja, tapi sesungguhnya ya data di tengah masyarakat lebih banyak daripada data ini. Gitu. Oke, Mbak Mira, dari perspektif psikologi anak soal pacar atau teman itu sebenarnya masuk kategori anak atau tidak ya? Pacarnya siapa, temannya siapa kan? Oke. Gitu. Tapi anak sendiri dari perspektif psikologi anak itu sampai umur berapa? Sampai umur 18 tahun. 18 tahun. Sesuai dengan batasan usia di hukum ya. Gitu kan. Saya asumsikan umur-umur segitu mungkin sudah punya teman dekat juga dong ya? Sudah ada. Dan memang ada beberapa kasus yang memang juga berpacaran dari usia bahkan dari sekolah dasar, lalu di kasus-kasus tertentu juga sang pacar melakukan kekerasan gitu ya, kekerasan verbal bahkan fisik gitu ya, psikologi sudah nggak usah ditanya deh gitu kan. Anak-anak ini menyebutnya atau para remaja ini menyebutnya sebagai hubungan yang toksik. Iya. Ya Tapi kan? mereka masih berada dalam hubungan itu. Apa yang membuat mereka sulit untuk keluar dari hubungan itu? Karena mereka terbiasa ternyata hidup dengan hubungan yang toksik juga. Yang tanpa disadari telah dilakukan oleh keluarganya sendiri, dalam hal ini adalah orang tuanya. Dan ketika mereka terbiasa, bisa dong mereka kemudian memperlakukan orang di luar lingkungan dia dengan cara yang sama yang dia terima. Itu yang dilakukan oleh pelaku. Namun yang dialami oleh korban adalah dia sulit melepaskan hubungan yang toksik ini karena dia sulit mengenali hubungan yang sehat itu seperti apa sih, gitu. Tidak ada pembanding bahwa tidak ada pembanding dan mereka terbiasa dengan itu dan mereka katakan ya apa yang saya alami dari orang tua saya adalah seperti ini, gitu. Merendahkan, menghina, membandingkan, gitu. Jadi kalau kita bicarakan tentang perundungan, ya sudah terjadi perundungan di dalam keluarga, hubungan si anak dengan orang tuanya sendiri. Ya, dalam kasus Alvaro kan umurnya sangat-sangat belia gitu kan. Betul. Nah, bagaimana dia bisa kemudian bisa memutuskan bahwa dia berada dalam situasi toksik? Dia kan cuma bisa merasakan gitu kan situasinya, akhirnya kemudian dia luapkan dengan menangis dan seterusnya. Gitu. Ya. Mungkin untuk kata toksik dia tidak merasakan itu ya, tapi bahwa dia merasa tidak aman, itu dia mampu mengenali, gitu. Karena sebelumnya dia diperlakukan dengan hangat oleh kakek neneknya, meskipun mungkin keberadaan ayah biologisnya
entah kapan dia terakhir berinteraksi kan gitu ya, lalu ibunya juga bekerja jauh gitu. Oke, apakah anak balita itu satu-satunya cara mengekspresikan ketidaknyamanan atau merasa tidak aman itu hanya dengan menangis atau dengan berbagai bentuk yang lain? Ketika dia sudah mengalami rasa takut yang kuat gitu ya, karena dipisahkan, tidak bisa pulang gitu, ya akhirnya ya dia lampiaskan dengan menangis. Mungkin sebelumnya Alvaro bisa saja sudah mengatakan, aku ingin pulang, aku mau pulang gitu. Ya, merajuk ya kan, kemudian merengek. Tapi gitu. mungkin oleh pelaku keinginan ataupun tujuan dari dia untuk membawa si Alvaro ini belum tercapai. Jadi kan belum dia bisa loloskan ya Alvaro untuk balik lagi ke rumahnya. Belum lagi kalau dikembalikan ke rumah, Alvaro kan tahu siapa yang membawa dia itu. Ya, dia hilang kenal untuk baik. beberapa hari. Ya, Oke, baik. Kita akan rehat sejenak dan nanti juga akan ada apa kata warga ya. Kita simak sama-sama dan kita akan segera kembali saat lagi. Ya, sebenarnya maraknya ini kan kurang tanggapnya dengan lingkungan ya. Jadi sebenarnya tanggap lingkungan itu penting sekali. Orang tua juga, orang tua sendiri atau mungkin wali atau siapapun itu jangan membiarkan anaknya itu untuk main sendiri, itu benar-benar harus dijaga. Kita tidak tahu apakah orang di lingkungan itu tuh orang benar atau orang jahat ya. Sangat miris melihat kejadian seperti itu, apalagi kita sebagai orang tua jadi lebih mengingatkan kita untuk lebih aware menjaga anak di rumah di tengah rutinitas kita sebagai pekerja juga, terus juga ngimbangin caranya gimana biar kita bisa lebih meningkatkan kewaspadaan kepada anak-anak kita. Mungkin sebenarnya nggak belakangan ini ya, sudah dari lama, cuman kan zaman sekarang media terbuka. Jadi berita-berita mudah didapat dan mudah menyebar. Sebenarnya harus lebih hati-hati ya kita sebagai orang tua ya. Jadi keamanan anak-anak juga dijaga dan kita sebagai orang tua juga harus bisa mikir gimana anak-anak tuh bisa lebih nyaman dengan kita gitu. Kalau saya lihat ini pemerintah dan aparat ini kayaknya terlalu diam ya. Iya, kayak kemarin yang kejadian Alvaro itu kan tahu-tahu sudah ditemukan. Itu sama orang tuanya sendiri ya, dan mungkin yang lain-lain juga banyak. Jadi kejadian anak hilang itu sudah lama baru sepertinya kok nggak cepet ditindaklanjutin, iya gitu. Peran pemerintah dan juga petugas kepolisian yang melakukan pengawasan juga terhadap keamanan di masyarakat termasuk kasus penculikan ini juga ini menjadi PR juga sebagai kita dari orang tua untuk lebih bisa menjaga gitu ya buah hati kita. Sekunder, tetap intinya rumah tangga itu ya dari bapaknya, dari bapak. Ya gini, kalau bapak itu mencukupi keluarga itu, jasmani rohani dicukupi, kira-kira mereka kemana? Nggak kemana-mana kan? Istri juga nggak kemana-mana. Nah sekarang bagaimana seorang bapak itu mencukupi? Satu ya dia harus bekerja. Penyedia lapangan kerja siapa? Bisa dia sendiri dengan pendidikan yang cukup, dengan pelatihan yang cukup, atau pemerintah menyediakan lapangan kerja? Kalau sebenarnya pemerintah dengan kepolisian itu faktor eksternal yang harus dijaga dulu tuh sebenarnya hubungan ibu dengan anak. Kalau misalkan pemerintah mungkin lebih harus banyak ya dipasang CCTV ya. Terus untuk kepolisian juga terakhir yang saya tahu tentang Bilqis itu udah lumayan fast respon ya. Kalau polisi mungkin ada salah satu cara lebih sering kali ya bikin produk komunikasi dengan sekolah-sekolah. Kalau pelaku sendiri justru malah bapak sambungnya, atau bapak tirinya, pelakunya. Bapak sambung yang di Tangerang. Yang di Tangerang. Ya, si Alek namanya. Dari semenjak hilang itu ya
akhirnya terungkap, ya itulah dari 6 Maret itu. Kejadian 6 Maret itu, bahkan 6 Maret itu dia masih ngantar saya laporan ke Polsek, segala macam, masih ngantar-ngantar. Itu si Alek itu? Iya, ngantar saya, terus pulang, masih kesini juga, tanggal 7-nya pun siang juga masih kemari, nyari, bahwa kan dia nyebarin foto ke lampu-lampu merah, itu di sepanjang jalan gitu, sampai ke Bogor segala itu dia tempel foto Alvaro itu. Kalau siapa yang menemukan ini anak ini supaya menghubungi nomor telepon yang ada yang tertera gitu. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Saya kembali ke AKP Bima. Mas Bima, ini tadi pernyataan dari kepolisian juga disebutkan bahwa tersangka pelaku itu kan sebelumnya dititipkan di ruang konseling ya. Anda bisa menggambarkan ruang konseling itu kan bukan ruang tahanan ya berarti ya? Siap. Ya. Gimana Mas Bima? Apakah Anda bisa menggambarkan bahwa ruang konseling itu berbeda dengan ruang tahanan kan? Ya. Mas Bima? Ya. Ya, bisa mendengar suara dari studio? Ya, bisa. Ya. Suaranya masuk? Oke, siap. Bagaimana Anda menggambarkan bahwa tersangka itu kemudian berada di ruang konseling yang bukan di ruang tahanan? Artinya ruang konseling itu kan memang ruang yang berbeda dari ruang tahanan, ruangnya lebih nyaman, begitu ya Mas ya? Ya, betul. Ya. Nah, Nah, dapat kami jelaskan di sini kenapa tersangka bisa berada di ruang konseling. Yang pertama, karena pada saat itu tersangka posisi masih dalam pemeriksaan BAP tersangka, yang dimana sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan setelah itu kita melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status saksi tersebut menjadi tersangka. Setelah kita lakukan gelar perkara, kita laksanakan atau kita lakukan BAP terhadap tersangka tadi sampai dengan kurang lebih pukul 2 atau jam 3 pagi. Setelah itu akan kita naikkan ke ruang tahanan, namun ada beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti pengecekan kesehatan terlebih dahulu, dan untuk pengecekan tersebut bisa dilakukan di pagi hari. Oleh karena itu, kita taruh sementara tersangka tersebut di ruangan itu dengan diawasi oleh anggota. artinya dalam ruangan itu ada anggota yang menemani, begitu? Pada saat itu ada anggota, namun saat kejadian mungkin di sini kita juga melihat atau memperhatikan kelelahan dari anggota tadi. Di situ tidak ada anggota pada saat kejadian. Dari ada anggota yang menemani, kemudian sampai kejadian tersangka itu kehilangan nyawanya, ada rentang waktu berapa menit atau berapa jam? Ya, itu sekitar ada waktu 3 jam di pagi hari pada saat Lama kita cek di kejadian tersebut. Ya, artinya memang dibolehkan, Mas Bima, anggota meninggalkan tersangka selama dalam waktu 3 jam selama itu? Ya, untuk diperbolehkan atau tidak, di sini juga masih dilakukan pemeriksaan dari Propam Polda Metro Jaya. Ya, ini kan tersangka meninggalnya bunuh diri, begitu ya? Betul. Bagaimana cara tersangka kemudian itu bunuh diri? Dengan menggunakan alat apa, dalam posisi seperti apa, bisa Anda gambarkan? Ya, dapat kami gambarkan sedikit. Di sini tersangka menggunakan celana panjang miliknya yang digantungkan atau dikaitkan di tralis jendela, dan di situ
dililitkan di lehernya. Demikian. Jadi di ruang konseling ini jendelanya ada tralisnya begitu ya? Ya, betul. Jadi dia menggunakan celananya sendiri. Saya boleh tahu nggak tinggi badan tersangka ini apakah kira-kira berapa sentimeter gitu? Sekitar 160 sampai 165 cm. Ini jendela tralis yang di atas itu atau di tengah? Di tengah, tapi memang agak besar jendelanya. Oh, oke. Saya belum pernah mendapatkan gambaran rinci terkait kemudian tersangka ini meninggal dunia. Apakah Anda bisa mengonfirmasi bahwa memang tersangka ini bunuh diri atau ada kejadian lain yang membuat dia kehilangan nyawanya? Dari hasil pengecekan di CCTV, di sini dapat kita lihat bahwa yang bersangkutan berada di ruangan itu sendiri, dan setelah kita pengecekan kembali ternyata sudah terjadi kejadian tersebut. Yang bersangkutan tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di tralis tadi seperti yang kami gambarkan. Artinya ada rekaman CCTV-nya ya? Ya, di luar. Di luar ruang konseling maksudnya atau di mana? Di luar ruang konseling. Tapi bisa menjangkau ke dalam ruang konseling begitu? Itu di ruangan yang berbeda. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa tersangka melakukan aksi bunuh diri? Itu ada saksi kunci yang melihat yang memang pada saat itu berada di ruangan itu juga, yang berada di luar pada saat dia ingin mengecek dari keadaan tersangka, bahwa didapati di situ tersangka sudah menggantung atau mengakhiri dirinya di tralis tersebut. Ya, Mas Bima, saksi kunci yang Anda maksud adalah anggota kepolisian atau non kepolisian? Dari non kepolisian. Apa tugasnya di situ? Di situ yang bersangkutan juga sebagai saksi yang dimana juga kita ambil keterangannya pada hari itu. Ya, saya cuma tidak bisa membayangkan ketika ada saksi kunci, kemudian untuk melakukan bunuh diri, dia kan harus melepaskan celana panjangnya, mengikatkan ke teralis, kemudian melilitkan ke lehernya, mungkin begitu ya? Siap. Artinya butuh waktu ya, yang tidak singkat begitu ya? Ya. Oke, satu lagi pertanyaan saya, dari kemudian tersangka itu bunuh diri sampai kemudian awal dia ditahan itu, awalnya kapan ya tanggal penahanan tersangka Alex ini? Untuk tanggal penahanan Alex akan kita laksanakan di hari Minggu. Hari Minggu kapan? Hari Minggu kemarin sekitar tanggal 23. Oh, oke. Baik. Mas Reza, ada komentar? Serius tidak kita berbincang tentang tahanan yang mati di kantor polisi? Jawabannya harus serius. Gitu ya. Tapi seriusnya itu seberapa serius? Nah, kenapa? Karena dia tersangka atau gimana? Ya karena kita setiap kali menganggap yang namanya maaf ini. Labeling ya, namanya tahanan, namanya napi, itu kan manusia kasta bawah. Dianggap sebagai sampah. Jadi tidak peduli juga kita kalau ada orang mati di dalamnya. Tapi jangan salah, itu anggapan orang, bukan anggapan saya. Saya justru sependapat dengan misalnya ketika pemerintah Inggris melakukan, mencoba menghitung ya, per insiden tahanan mati di kantor polisi itu berapa nilainya, di riset. Pakai kalkulator. Keluar angka per insiden 1,67 juta pound sterling. Dahsyat tidak? Dahsyat kan? Itu per insiden. Dan bisa dipastikan dalam 1 tahun tidak mungkin ada 1 insiden saja. Tambah lagi, polisi harus bayar berapa ke pihak keluarga tahanan. Terlepas apakah tahanan itu bersalah atau tidak bersalah, karena toh proses persidangannya juga tidak dimulai. Tapi yang jelas ketika ada tahanan meninggal di kantor polisi, itu kan menunjukkan, maaf kata, kegagalan otoritas kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap orang ini berjalan. Kan begitu pemaknaannya. Karena proses hukum belum berjalan kan? Dan gagal dijalankan itu. Siapa yang mau disidang? Iya, siapa yang disidang? Karena ternyata gagal mengamankan orang yang semestinya berproses hukum. Nah, di Inggris, kalau ada insiden semacam itu, kantor polisi setempat itu diharuskan membayar ganti rugi ke pihak keluarga tahanan ribuan pound sterling. Di sini enggak. Saya tidak tahu ada atau tidak, mungkin Pak Bima Sakti yang bisa memberikan jawaban. Tapi saya ingin mengatakan ada deskripsi situasi yang sangat-sangat konkret yang disodorkan oleh pemerintahan Inggris untuk menggedor kesadaran kita bahwa ini bukan masalah sepele. Kita tidak bicara tentang manusia sampah.
Kita bicara tentang manusia yang semestinya harus bertanggung jawab secara pidana dan itu harus terselenggara sampai tuntas. Sayangnya tidak terlaksana. Nah, pada situasi yang tragis macam itu, ternyata negara memilih sikap rendah hati dengan apa? Tadi saya katakan, memilih sikap rendah hati dengan memberikan ganti rugi kepada pihak keluarga tahanan. Jadi maaf ini, dalam perbincangan di Merah Putih ini, tiba-tiba sekarang kita bergeser. Dari yang semula kita berbincang tentang satu orang anak yang menjadi korban kejahatan, sadar tidak sadar, sekarang kita sedang bicara tentang korban kedua. Bukan korban kejahatan, tapi korban penanganan proses penegakan hukum yang ternyata tidak begitu proper. Itu menurut saya. Yang kebetulan adalah tersangka. Saya tidak tahu statusnya sudah tersangka atau belum. Tapi paling tidak saat itu dia tampaknya sudah berada pada posisi sebagai tahanan. Begitu. Nah, kalau memang kita punya kesungguhan menyikapi para tahanan, para napi sebagai sebutannya indah, warga binaan begitu ya, maka sudah barang tentu kita harus bisa mengeluarkan angka konkret tentang berapa kerugian yang harus kita tanggung akibat adanya insiden tahanan meninggal di kantor penegakan hukum. Atau mungkin kalau hitung-hitungan kerugian lebih, saya mungkin tidak tepat istilah ini, lebih untung kalau tidak sampai ke proses persidangan. Kesannya begitu. Apalagi ketika masyarakat kadung skeptis terhadap apa boleh buat ya, terhadap rezim penegakan hukum kita, mungkin ada orang yang mengatakan, biarlah orang itu selesaikan sendiri masalahnya dalam ruang tahanan, begitu kan? Tetapi tentu di dalam ruang diskusi publik semacam ini, kita tidak boleh punya pemikiran barbar seperti itu kan? Kita harus tetap memakai cara pandang yang beradab bahwa walau bagaimanapun tahanan ini adalah orang yang semestinya harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Karena nanti hakim lah ya yang akan menentukan nasibnya kan. Tepat. Dan itu dia belum sampai ke meja hakim gitu kan. Sama sekali belum sampai ke sana. Oke, Pak Jasra, kalau bicara tentang aturan main, regulasi, ya kita tidak ingin fenomena gunung es itu akan menjadi gunung-gunung es yang makin tinggi gitu kan. Anda melihat apakah sudah kuat aturan main kita sekarang ini? Ya, jadi di September tahun lalu 2024 kebetulan KPAI memberikan laporan alternatif report kepada PBB terkait tanggapan laporan pemerintah Indonesia 5 dan 6. Apa yang disampaikan oleh 6 komite hak anak PBB, regulasi Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Gitu. Luar biasa apa nih? Ya sangat lengkap. Ada konvensinya, ada undang-undangnya dan terusnya, dan bahkan ada perdanya. Ya, tinggal implementasinya. Tapi ketika implementasi kita nggak bisa jawab, Pak. Ya mereka punya data yang lengkap gitu ya. Kemudian baik dari pemerintah maupun di lembaga-lembaga lain itu. Apa susahnya sih Pak menegakkan aturan main? Ya, jadi memang ini ya penyakit bangsa kita mungkin ya terkait implementasi ini ya. Ya jadi kadang-kadang saya coba berdiskusi ya salah satu dubes ya, kenapa Pak di negara maju itu mereka bisa menerapkan aturan ya, tetapi ketika di kita nggak bisa gitu. Nah kata beliau gitu ya, waktu itu saya terinspirasi juga ya. Di negara maju itu memang membuat regulasi itu diskusinya sangat luar biasa sekali. Melibatkan semua pihak gitu. Tapi ketika diimplementasi tidak ada lagi diskusi gitu. Di kita pembuatan regulasinya kadang tertutup, disembunyikan. Tetapi kalau ketika implementasi ini yang ini dulu ya, separuh-separuh ini oleh pasal ini dulu ya. Gitu. Nah saya kira ini tentu kita berharap dengan pemerintahan sekarang ya situasi-situasi ini kan harus berubah. Jadi apa yang harus diubah dari regulasi? Ya, kan sudah lengkap tadi, sudah banyak. Jadi bagaimana kita konsistensi untuk menjalankan regulasi itu? Gitu ya. Mulai dari? Mulai dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, dan bahkan instrumen terkecil kan ada RT RW. Nah, ketika RT RW ini bisa berfungsi, saya kira kasus-kasus anak-anak seperti ini kan telah terdeteksi sejak awal gitu. Dan dia kita berharap punya kepedulian dan bahkan tidak cukup kepedulian, tapi harus ada tim yang terlatih yang memiliki respon cepat dan mempunyai pengetahuan, keterampilan untuk melakukan referral system misalnya gitu ya. Dan kasus-kasus ini kan berulang kan. Kasus sebelumnya ada kasus yang misalnya di Jagakarsa di mana orang tua berkonflik gitu ya, dan kepolisian sudah datang juga waktu itu gitu ya. Dan karena dibiarkan, maka apa yang terjadi? 2 anaknya dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Gitu. Ya itu tadi, makanya pada akhirnya kan semua kembali kepada tanggung jawab unit terkecil yaitu keluarga. Sementara keluarga sendiri menurut data tadi adalah ancaman yang terbesar, yang terdekat dari anak sebagai korban. Ya, jadi kita melihat tidak ada tempat yang aman dan nyaman untuk di muka bumi ini. Ya, jadi semuanya harus waspada. Keluarga sebagai penanggung jawab utama dan pertama. Dan kita terus dorong dia bisa berfungsi gitu ya. Tapi juga harus ada yang melapisi atau dalam bahasa kami itu melapisi pengawasan ya.
ada keluarga besar bisa derajat sampai ke derajat ketiga gitu ya. Nah, ketika keluarga besar ini tidak berfungsi, ada instrumen terkecil, ada RT RW gitu ya. Dan kita berharap ini komponen sistem pelindungan anak ini kan bisa hidup setiap saat. Gitu. Ya, itu kan faktanya begitu. Tapi Mbak Mira, kan kita berharap bahwa anak memiliki tempat yang aman dan nyaman di muka bumi ini. Minimal ya di keluarga intinya sendiri. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ternyata keluarga pun untuk menjadi tempat yang bisa dipercaya oleh anak juga sulit, gitu. Ya, para orang tua, apalagi ketika mereka baru membangun rumah tangga, dikaruniai anak-anak, gitu ya. Banyak sekali mereka mengatakan, jadi orang tua kan nggak ada sekolahannya ya Bu. Gitu. Memang nggak ada. Sekolahnya gitu sepanjang kan. kehidupan. Sepanjang kehidupan, lalu juga tadi kalau kita bisa bicarakan bagaimana mereka meregulasi emosinya ketika memasuki situasi konflik, bagaimana mereka memposisikan dirinya di hadapan anak-anak gitu ya, itu masih banyak sekali para orang tua yang perlu diedukasi, perlu bahkan diawasi gitu ya. Kalau kita tadi Bapak mengatakan dibutuhkan kepedulian, ya kita sebagai lingkungan mungkin juga perlu ditumbuhkan ya, digerakkan untuk saling peduli dengan lingkungan kita. Ya. Kata Pak Jasra kan aturan main kita itu kan sudah cukup lengkap dan banyak gitu. Ya. Tapi menurut Anda apakah itu sudah mendengarkan suara dari anak-anak itu sendiri? Mungkin kita perlu lebih banyak mendengar. Itu ternyata sulit, gitu ya. Jadi kalau pada praktiknya orang tua di Indonesia ini kebanyakan mereka lebih bisa untuk berbicara kepada anak. Berbicara dalam artian komunikasinya hanya satu arah. Iya, satu arah ya. Nasihat. Gitu ya. Tapi ketika harus mendengarkan bagaimana perasaan anak, ketakutannya, kesedihannya, bahkan kebahagiaannya pun gitu ya. Ternyata nggak semudah itu. Ya, orang tua tidak pernah diajarkan untuk mendengar karena dia juga mendapatkan itu dari orang tuanya, begitu ya. Dan diyakini bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang benar, padahal jauh dari keadaan yang dibutuhkan. Oke. Saya ajak Anda semua untuk kita kembali lihat data berikut ini, karena ternyata yang menjadi korban anak-anak itu banyak sekali. Kalau kita bicara tentang kasus penculikan di Indonesia, ini sepanjang bulan Januari 2025 hingga 12 November 2025 ada 221 korban penculikan di Indonesia, dan sebagian besar korban itu usianya di atas 51 tahun, 82 orang, di bawah 20 tahun itu 50 orang. Ya, artinya yang dewasa itu banyak, yang remaja ke bawah itu juga tidak sedikit. Tapi pertanyaan saya, Mas Reza, yang dewasa ini, ya, apa memang masih bisa? Oh, mungkin dengan berbagai kasus ya. Saya tidak tahu kenapa digunakan kosakata penculikan. Ini orang hilang atau penculikan? Karena kalau orang hilang kan belum tentu penculikan. Ini dari Barreskrim Polri ini penculikan. Misalnya begini, ada 221 orang yang entah di mana, tidak jelas juntrungannya, posisinya. Bagaimana bisa dikatakan mereka korban penculikan? Kecuali seandainya mereka sudah berhasil diamankan, diperiksa, dan mungkin direunifikasi dengan keluarga, baru kemudian bisa secara definitif dikatakan mereka adalah korban penculikan. Tapi sepanjang 221 orang itu belum kunjung ditemukan, menurut saya tidak begitu tepat juga disebut sebagai penculikan. Mungkin 221 orang hilang di Indonesia. Sama seperti kasus anak yang hilang ya, ternyata diculik oleh orang tuanya sendiri gitu mungkin, kan. Atau ya dia memang bepergian dengan pacarnya, atau mengikuti pengamen, menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan seterusnya. Itu tidak bisa kemudian dirangkum sedemikian rupa di bawah payung penculikan. Oke, saya lanjutkan dengan data berikutnya, masih dari Pusiknas Barreskrim Polri. Dari 28 Polda menangani kasus penculikan itu, tersebar dari Polda Aceh ada 23 kasus, kemudian Polda Sulawesi Selatan ada 15 kasus, Polda Jawa Barat ada 14 kasus. Coba dilanjutkan datanya. Kemudian dari data yang saya pegang juga ini, Sumatera Utara 22 kasus, Jakarta ya, Polda Metro Jaya ya, 38 kasus, kemudian ini sudah ya 5 ya. Oke, ini polda-polda besar nih. Sebentar, Mas Reza, ada nggak sih karakteristik wilayah atau karakter orang di sebuah wilayah itu yang kemudian menyebabkan secara statistik itu berpengaruh kepada kasus-kasus tertentu seperti misalnya penculikan atau orang hilang? Saya terus terang belum pernah membaca data
atau teori tentang profil pelaku penculikan. Yang saya ketahui ada 2 jenis penculikan. Penculikan itu kan istilah yang kita pakai dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kemudian kita kembalikan ke bahasa Inggris, itu ada 2 jenis, yaitu kidnapping dan abduction. Kidnapping itu adalah penculikan yang si penculiknya sesungguhnya ingin mengembalikan anak ini, asalkan ada tebusan. Itu namanya kidnapping. Berbeda dengan abduction. Abduction sama sekali orang yang merampas anak ini dari pemegang kuasa asuhnya, itu tidak punya keinginan untuk mengembalikan anak itu. Mungkin anak akan dijual, mungkin anak akan dieksploitasi, mungkin anak akan dihabisi. Nah, dengan adanya pembedaan antara kidnapping dan abduction macam itu, mungkin kita akan bisa menemukan arah. Kira-kira persoalan apa yang melatar belakangi sampai orang kemudian sekali lagi mengambil anak secara ilegal dari pihak pemegang kuasa asuhnya. Kalau kidnapping ya harus kita sepakati motif instrumental yang dominan. Bahwa saya mengambil anak sebagai cara bagi saya untuk mendapatkan manfaat finansial. Setelah manfaat itu saya peroleh, anak saya kembalikan. Tapi kalau sudah kita bicara abduction, ini kompleksnya bukan alang kepalang. Oke, saya kembali ke AKP Bima. Mas Bima, bagaimana kemudian kasus Alvaro ini akan dituntaskan, diselesaikan ketika tersangka utamanya kemudian sudah kehilangan nyawanya? Siap, dapat kami jelaskan di sini bahwa sampai dengan saat ini kita masih melakukan upaya baik dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pesanggerahan, dan juga diasistensi baik dari Polda Metro dan juga Barreskrim Mabes Polri, yang dimana upaya-upaya yang kita lakukan yaitu ada juga trauma healing terhadap keluarga korban yang menjadi korban dari peristiwa ini, dan juga upaya-upaya lain yang masih kita lakukan seperti pencarian di TKP tadi yang sudah kami jelaskan, dan juga masih ada sampling untuk tes DNA untuk meyakinkan kembali bahwa korban tersebut adalah diduga anak atau ananda KN tersebut. Ya, kapan tes DNA akan dilakukan, Mas Bima? Untuk tes DNA sudah kami lakukan dari hari Senin. Di sini kita menunggu dari ibu korban dan juga baru bisa datang kemarin Senin. Di situ segera kami lakukan dan juga kita sudah berkoordinasi dengan RS Polri. Sampai dengan saat ini kita terus berkoordinasi sampai akhirnya tadi pun hasil yang kita dapat di TKP langsung kita serahkan kembali ke RS Polri untuk dilakukan tes DNA dan juga pencocokan lainnya di RS Polri, demikian. Kapan hasil final tes DNA itu akan keluar? Untuk hasil final di sini masih kami koordinasikan, diupayakan untuk secepatnya bisa keluar dan segera apabila sudah keluar akan kita informasikan lagi. Ya, Mas Bima, apakah ada kemungkinan lahirnya tersangka lain selain tersangka yang sudah almarhum ini? Untuk sampai dengan saat ini dari hasil fakta penyidikan, pemeriksaan, pengecekan yang kita laksanakan masih tersangka tunggal yang bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana dengan adik tersangka yang punya peran juga dalam kasus ini? Untuk sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih sebagai saksi. Apakah kemungkinan bisa ditingkatkan statusnya atau berhenti di status saksi? Ya, ke depan apabila ada alat bukti yang lainnya akan kita gelarkan kembali terkait kemungkinan adanya tersangka lain dalam peristiwa ini. Total saksi berapa orang, Mas Bima? Untuk total saksi yang sudah kami periksa ada kurang lebih 13 orang. Baik 13 orang ya. Dan itu semua saksi berasal dari lingkungan keluarga korban atau dari luar atau seperti apa? Ya, ada yang dari keluarga korban sendiri dan juga ada dari keluarga tersangka dan juga ada dari luar yang dimana ada dari teman-temannya Ananda KN juga. Semua saksi sudah didengar keterangannya? Sudah didengar dan sudah kita ambil keterangannya, kita masukkan dalam BAP. Oke, dari hasil mendengarkan keterangan saksi, Anda meyakinkan bahwa saksi tidak ada yang berubah menjadi tersangka atau kemungkinan akan ada tersangka baru dari saksi-saksi yang ada?
Sampai dengan saat ini dari hasil pemeriksaan dan sudah kita gelarkan masih tersangka tunggal yang kami tetapkan sebagai tersangka. Oke, baik. Mas Bima dan Bapak Ibu lainnya, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentunya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Merah Putih. Kita lanjutkan diskusi kita masih dalam Merah Putih. Saya kembali ke Mas Bima dulu, AKP Bima. Kalau memang cuma ada satu tersangka tunggal dan tersangka tunggalnya sudah tidak hidup lagi, kira-kira polisi punya kasus nggak? Atau langkah selanjutnya akan seperti apa, Mas Bima? Ya baik, dapat kami jelaskan untuk langkah selanjutnya di sini sampai dengan saat ini kami masih fokus dengan korban Ananda KN dan juga keluarga dari korban. Bagaimana kami bisa mengembalikan kembali situasi psikologisnya agar bisa baik lagi, dan juga kami masih memastikan bahwa yang kami temukan di TKP pembuangan tadi adalah Ananda KN, yang dimana di sini masih perlu adanya beberapa pemeriksaan dan penelitian lainnya. Ya, artinya meski ada alat bukti, tapi kalau tidak ada tersangka, berarti polisi nggak punya kasus dong, begitu? Dapat kami jelaskan, tidak sesimpel itu, tapi di sini kami lebih melihat kembali bagaimana kondisi dari keluarga korban dan juga korban itu sendiri, yang dimana itu pun juga menjadi concern atau atensi dari kami untuk bisa mengembalikan dan juga memastikan bahwa korban tersebut adalah Ananda KN, demikian. Oke, Mas Reza ada komentar soal ini? Hukum kita tidak mengenal adanya proses penegakan hukum terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Di beberapa negara dalam catatan sejarah ada istilah posthumous trial, persidangan bagi pelaku kejahatan yang sudah meninggal dunia. Memang sifatnya simbolik, tapi ini menunjukkan kepada publik, wabil khusus kepada korban dan keluarga korban, bahwa negara tidak pernah berhenti memburu pelaku kejahatan sampai ke liang lahat sekalipun. Iya. Nah, pesan simbolik semacam itu sesungguhnya saya yakini memiliki efek terapeutik, efek penyembuhan bagi korban atau keluarga korban. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menyaksikan bahwa akhirnya kasus ini seperti apa, tidak menggantung, tapi bahwa seorang pelaku kejahatan, pelaku penculikan, pelaku pembunuhan anak betul-betul dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Iya. Posthumous trial. Meski sudah mati. Indonesia tidak punya mekanisme itu. Artinya begini, selaku tersangka, ya almarhum juga harus terbukti memang benar-benar sebagai pelaku. Betul. Tapi kalau ternyata dia terbukti bukan pelaku tapi dia sudah mati, berarti kan sesungguhnya kita melakukan kejahatan juga. Kita yang bunuh dia dong. Iya, betul. Karena itu tadi saya katakan dilakukan posthumous trial. Nah, saya punya usulan beberapa kali begini. Karena kita tidak punya mekanisme semacam itu, tetapi seandainya otoritas penegakan hukum yakin seyakin-yakinnya bahwa orang ini adalah pelaku kejahatan, mungkin di batu nisannya saja ditulis. Namanya siapa? Ya. Di sini bersemayam pelaku penculikan anak bernama Anu. Ini juga akan mudah-mudahan memberikan efek deterrence yang baik bagi publik. Sehingga siapapun yang melihat batu nisan itu berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan serupa. Kalau misalnya aparat kepolisian yakin, tentu confident maju ke persidangan. Kalau misalnya ada teori ngawur mengatakan, ya sudahlah selesai di sini saja, nggak usah repot, biar ada memang yang ditersangkakan. Wah, saya tidak mampu. Nah, makanya saya bilang teori ngawur. Al-Fakir tidak cukup mampu benar sampai ke situ, serius. Oke, baik. Baik Pak Jasra, ini kan masalahnya ketika sudah ada nyawa yang kemudian hilang, kita baru ribut. Padahal Anda katakan sendiri bahwa aturan main kita, regulasi semua sudah cukup lengkap.
Ini bukannya seperti benang kusutnya, harus mulai dari mana sih? Ya, kita kan berharap kan sebetulnya keluarga ya. Yang karena utama. Dari 24 jam waktu itu kan ada keluarga yang bisa mengawasi anak ya. Tapi kan situasi keluarga kita kan tidak mudah ya. Nggak jaminan juga Tidak kan? jaminan juga, kemudian memiliki situasi-situasi yang ya banyak faktor lah yang dia katakan tidak bisa mengasuh langsung. Seperti kasus ini kan Ya, ibu kan berada di bekerja di luar ya. bapak berada di penjara gitu, bapak biologis gitu ya. Iya. Nah ini kan, dan itu diasuh oleh nenek ya, dan mungkin ini kan perlu diasesmen apakah nenek punya kapasitas atau kompetensi nggak yang disampaikan oleh Mas Reza tadi untuk mengasuh gitu ya. Itu kan perlu dicek juga gitu ya. Karena banyak juga kita temukan pengasuhan nenek kakek ini kan juga pengasuhan yang cukup longgar gitu ya. Kemudian perlu diupdate dan diupgrade gitu ya. Nah, jadi kita berharap lingkungan ini bisa berfungsi secara baik gitu ya. Nah, namun tantangannya itu ketika lingkungan keluarga ini gagal, tidak ada satupun perorangan maupun lembaga bisa masuk untuk melihat kerentanan itu. Iya. Nah, Minimal makanya, lingkungan warga sekitar bisa nggak kemudian? Dia tidak, ya apalagi lingkungan kota ya. Ya itu kan bukan urusan saya, bukan Sudah keluarga saya. individualistik gitu ya. gitu ya. Individualistik dia. Nah makanya kita berharap kenapa rancangan undang-undang pengasuhan ini dibuat agar ada lembaga atau perorangan yang bisa memaksa, bisa masuk dalam situasi kerentanan itu. Emang itu dibolehkan urusan pribadi, kemudian lembaga bisa masuk gitu? Seperti di Amerika kita lihat bisa. Kalau memang ada indikator. Iya, ada indikasi bahwa ada kerentanan, ada kekerasan. Kemudian ketika ada laporan, datang polisi, datang Berarti indikasinya dulu yang harus disepakati bersama kan? Iya, setidaknya kan satu harus ada tempat mengadu yang bisa respon cepat gitu. Itu satu gitu ya. Kemudian kedua, ada perorangan atau lembaga yang bisa masuk secara cepat gitu. Jangan terlambat karena kasus-kasus kita lihat itu kan udah panjang, udah di ujung gitu ya. Nah, saya kira sepanjang itu tidak ada, maka situasi-situasi ini akan berulang lagi. Iya. Lembaga apa yang bisa quick respon? Apakah lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru atau KPAI mungkin bisa berada di garda depan? Ya, sebetulnya lembaga-lembaga yang ada ini bisa ditambahkan gitu ya, mandat undang-undang. Kita berharap kan di 2026 ini kan ada perubahan rancangan revisi undang-undang perlindungan anak gitu ya. Nah, mudah-mudahan situasi-situasi ini bisa dijawab gitu. Oke, itu harapan kita ya. Ya. Mbak Mira, lalu kalau sudah seperti ini, bagaimana cara anak mendapatkan situasi yang aman dan nyaman meski dia tidak bisa bersuara di lingkungan keluarganya? Mungkin anak pun juga kesulitan untuk mengutarakan kebutuhannya dia apa. Sulit untuk mendefinisikan bahwa yang saya butuhkan adalah situasi aman dan nyaman. Lalu idealnya Anda bisa sampaikan mungkin kepada orang tua atau keluarga terdekatnya harus seperti apa kriteria bahwa indikator keluarga yang aman dan nyaman bagi anak itu bisa kita siapkan. Kita tanyakan kepada orang tuanya. Oke. Apakah yang kalian berikan kepada anak-anak, apakah yang kalian berikan terhadap keluarga kalian ini bagi pasangan, bagi anak-anak sudah suatu lingkungan yang aman dan nyaman buat mereka? Jujur. Ya. Jangan katakan ini untuk publik. Katakan ini untuk diri kalian masing-masing. Perlu nggak ada assessment buat orang tua yang mungkin dia punya anak 1, anak 2 dan seterusnya? Saya sangat setuju. Gitu ya. Bahwa tadi dikatakan bahwa negara mungkin ya, saya katakan masuk ke lingkungan privat ini. Kalau kita lihat tingkat kekerasan pada anak-anak sudah sedemikian rupa, ya bahkan di ruang konseling, ruang klinik di mana saya berada, itu saya dapati setiap hari di usia berapapun. Buat saya, mari. Artinya Anda kita setuju kalau negara sangat harus masuk? setuju. Sudah nggak ada kata tunggu lagi. Ya mungkin menunggu persiapan iya, tapi ketergesaannya adalah sudah sedemikian kuat. Ketika negara masuk, ini adalah upaya preventif, tapi akan timbul masalah baru. Ruang hak asasi manusia orang tuanya juga terganggu. Iya, makanya itu kan untuk menjawab apakah para orang tua ini menjadi lingkungan yang aman nggak buat anak-anaknya. Oke, apa yang bisa Anda sampaikan kepada orang tua yang sekarang memiliki anak kecil atau balita misalnya, agar mereka, kalau mungkin mereka tidak sadar, tapi setidaknya mereka bisa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dulu lah dari keluarga inti. Cari pertolongan. Oke. Gitu. Banyak institusi yang PPA salah satunya, KPAI silahkan gitu ya. Kalau memang Anda merasa tidak kompeten,
butuh pengetahuan dan bahkan keterampilan baru gitu. Banyak tempat-tempat yang Anda bisa datang untuk belajar gitu ya, melakukan mungkin konseling pribadi juga gitu ya, untuk mencari tahu mengapa Anda tampil sebagai orang tua tadi yang masih kompetensinya rendah. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Bima. Mas Bima, sebagai penutup, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa kasus ini akan terus dikawal oleh kepolisian hingga tuntas? Ya, baik, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus atensi yang dimana sampai dengan saat ini kasus ini masih dijalani di sini, masih kita lakukan upaya-upaya lainnya baik dari pihak keluarga korban itu sendiri dan juga upaya lain ke keluarga upaya lainnya seperti pencarian barang bukti lainnya dan masih beberapa pendalaman ke saksi-saksi lainnya. Ya. Dan siap, dan kami juga turut belasungkawa terhadap keluarga korban dan juga keluarga tersangka. Ya, apakah Anda bisa memprediksi kira-kira berapa lama kasus ini kemudian akan terang benderang? Untuk hal itu di sini kami masih belum bisa memprediksi karena masih ada rangkaian kegiatan penyidikan dan juga pemulihan daripada keluarga korban yang akan dilakukan baik dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya dan juga dari Mabes Polri. Oke, baik. Pak Jasra, apa kata kuncinya biar kita tiap ketemu tidak membahas kasus seperti ini, Pak? Ya, kalau kami melihat komponen sistem perlindungan anak ini kan harus hidup setiap saat ya. Ada keluarga, ada wali ya. Kemudian pemerintah daerah itu kan dalam bahasa konvensinya kan berkewajiban. Ya, jadi memastikan kalau ada 10 kewajiban yang di dalam undang-undang maupun di konvensi itu negara harus menunaikan. Nah, sementara masyarakat itu kan bertanggung jawab. Yang nama bertanggung jawab ya kalau ada 10, dia 5 bisanya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi tentu negara lah, pemerintah daerah lah, dan sampai instrumen terkecil negara itu kan ada RT RW ya, yang paling dekat dengan warganya gitu ya. Nah, kita berharap dengan instrumen misalnya kebijakan Kabupaten Layak Anak gitu ya, itu memang betul-betul dirasakan setiap saat bagaimana di RT RW kita itu. Karena kan hari ini kan pemerintah sebetulnya sudah punya data ya terkait keluarga-keluarga rentan itu. Nah, tinggal lagi sejauh mana kita mampu dan bisa untuk mendampingi dan memastikan keberfungsian keluarga itu sehingga dia bisa mengasuh, bisa memastikan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak kita. Jadi kita berharap tentu jangan sampai terjadi peristiwa seperti kita pemadam kebakaran yang saya kira jangan sampai deretan angka ini terus kita susun gitu. Tapi kita tidak mampu melakukan sesuatu terobosan agar deretan angka ini sudahlah jangan sampai terus berlanjut gitu. Oke, catatan Mas Reza, silakan. Kalau kita kunci persoalan ini sebagai persoalan hukum, maka ada 5 dimensi yang harus dikelola secara simultan. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 5 dimensi ini berhasil kita kelola secara optimal, maka mudah-mudahan kasus semacam yang kita perbincangkan ini akan bisa ditekan. Terdengar klise? Barangkali iya. Apakah negeri omon-omon? Kita tidak bisa menggelengkan kepala. Itu saja. Oke, saya juga berharap tema-tema seperti ini berhenti sampai di sini. Ya, Mas Reza terima kasih, Pak Jasra terima kasih, Mbak Mira terima kasih, Mas Bima terima kasih. Selamat kembali melanjutkan tugas. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni Dekesa. Sampai jumpa, merdeka.